Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 20700119012. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari struktur aljabar 1, yaitu definisi grup. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi dari struktur aljabar 1, yaitu definisi grup. Yang pertama, definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama itu sifat tertutup. Untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A bintang B elemen G. Yang kedua itu sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A bintang dalam kurung B bintang C itu sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C. Yang ketiga itu adanya unsur identitas di G. Ada E atau identitas elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E itu sama dengan E bintang A sama dengan A. Yang keempat adalah adanya unsur invers pada setiap anggota di G. Untuk setiap A elemen G, ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse itu sama dengan A inverse bintang A sama dengan identitas. Berdasarkan definisi di atas, jika G operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat-sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A bintang B itu sama dengan B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Selanjutnya, definisi 2.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka G operasi bintang disebut grupoid. Suatu grupoid G operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif itu disebut dengan semigrup. Nah, suatu semigrup G operasi bintang yang memenuhi unsur identitas itu disebut dengan monoid. Nah, definisi di atas itu digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai invers, maka G operasi bintang itu merupakan grup. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan G itu adalah elemennya 0, 1, 2 adalah himpunan bilangan bulat modulo 3 dengan operasi penjumlahan. Apakah G merupakan grup? Nah, untuk menentukan apakah G ini grup atau bukan, dari definisi 2.1 itu maka harus memenuhi 5 sifat. Yang pertama itu tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga ada elemen identitas, yang keempat mempunyai inverse, dan yang kelima itu komutatif. Nah, sifat pertama yang akan kita buktikan yaitu sifat tertutup. Nah, G ini kan elemennya itu 0, 1, 2 adalah himpunan bilangan bulat modulo 3 dengan operasi penjumlahan. Ambil sebarang A, misalkan A itu sama dengan 0, B sama dengan 1 elemen G. Maka A ditambah B
itu adalah elemen dari G. Buktinya ini kan A itu sama dengan 0, ditambah B itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, 1 di sini kan termasuk elemen dari G, maka sifat tertutup ini terbukti. Nah, sifat yang kedua itu sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G, maka dalam kurung A tambah B tambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Pembuktiannya itu, ambil sebarang, misalkan A-nya di sini sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C itu sama dengan 2 elemen G. Nah, ini kan dalam kurung A tambah B tambah C, di mana A-nya itu sama dengan 0, B itu sama dengan 1, dan C itu sama dengan 2. Maka hasilnya itu 1 ditambah 2 sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya, mengapa di sini hasilnya bisa 0? Ya kan, karena 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, dari soal kan diketahui bahwa G itu merupakan bilangan bulat modulo 3 dalam operasi penjumlahan. Maka 3 modulo 3 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, begitupun yang di bawah, A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan 0 ditambah 3. Nah, di sini juga kan hasilnya 3. Nah, 3 modulo 3 itu sama dengan 0. Nah, sekarang sudah terbukti di mana dalam kurung A tambah B tambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, di mana hasilnya itu adalah sama-sama 0. Maka sifat asosiatif sudah terbukti. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, adanya identitas. Untuk setiap A elemen G, maka A ditambah identitas itu sama dengan A atau dirinya sendiri. Maka identitas itu sama dengan 0. Di sini kita ambil A sama dengan 1, maka A ditambah identitas atau 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. B sama dengan 2, maka 2 ditambah identitas itu sama dengan 2 atau dirinya sendiri. Maka adanya unsur identitas ini sudah terbukti. Kemudian sifat yang keempat itu adanya inverse. Untuk setiap A elemen G, maka A ditambah A inverse itu hasilnya sama dengan identitas atau hasilnya sama dengan 0. Nah, tabel ini merupakan hasil penjumlahan dari modulo 3. Kita misalkan di sini A itu sama dengan 0, maka A inverse-nya itu sama dengan 0. Karena untuk mendapatkan hasil itu A ditambah A inverse itu harus sama dengan identitas. Sehingga diperoleh, di sini misalkan A-nya itu kan sama dengan 0, maka A ditambah A inverse itu sama dengan 0 ditambah 0, hasilnya adalah identitas. Misalkan B sama dengan 1, maka B inverse-nya itu sama dengan 2. Kenapa B inverse-nya ini sama dengan 2? Karena kan di soal itu penjumlahan modulo 3. Nah, sehingga di sini B ditambah B inverse itu sama dengan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 kan hasilnya 3. 3 modulo 3 itu hasilnya adalah 0. Terbukti, hasilnya adalah identitas. Selanjutnya, C sama dengan 2. Maka C inverse-nya itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh C ditambah C inverse itu 2 ditambah 1. Ini sama dengan kasus sebelumnya. Maka hasilnya itu sama dengan 0. Berarti adanya inverse terbukti.
Selanjutnya sifat yang terakhir itu adalah sifat komutatif. Ambil sebarang A, B, elemen G, maka A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, di sini kita misalkan A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 2. A ditambah B atau 1 ditambah 2 itu sama dengan 0. Dan 2 ditambah 1 itu juga sama dengan 0. Berarti sifat komutatif sudah terbukti di mana A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dikarenakan kelima sifat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa G itu merupakan grup. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui himpunan bilangan bulat Z itu sama dengan 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terhadap operasi penjumlahan. Apakah set dengan operasi penjumlahan merupakan grup? Untuk membuktikan apakah suatu grup atau bukan, maka harus memenuhi sifat-sifat dari grup. Yang pertama itu adalah tertutup. Karena set tidak sama dengan himpunan kosong, karena ada 0 elemen set, maka set itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, sifat yang pertama yaitu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil X, Y elemen set. Akan ditunjukkan X tambah Y itu adalah elemen dari set. Karena X elemen set dan Y elemen set, maka X ditambah Y itu sama dengan elemen set. Sehingga terbukti bahwa set itu tertutup pada operasi penjumlahan. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ambil X, Y, Z elemen set. Akan ditunjukkan hasil penjumlahan X ditambah Y ditambah dengan Z itu sama dengan X ditambah hasil penjumlahan Y ditambah dengan Z. Nah, perhatikan. X tambah Y ditambah Z itu hasilnya X ditambah Y ditambah Z. Untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, X ditambah hasil penjumlahan Y ditambah Z itu adalah Y ditambah X ditambah Y ditambah Z. Untuk persamaan kedua. Nah, perhatikan persamaan pertama dan persamaan kedua diperoleh bahwa hasil penjumlahan X ditambah Y ditambah dengan Z itu sama dengan X ditambah hasil penjumlahan Y ditambah Z. Sehingga terbukti bahwa Z itu bersifat asosiatif. Untuk sifat yang ketiga yaitu adanya unsur identitas. Sehingga untuk setiap X elemen Z berlaku identitas ditambah X itu sama dengan X ditambah identitas sama dengan X untuk setiap X elemen Z. Pembuktiannya, ambil X elemen Z, pilih identitas sama dengan 0 elemen Z. Akan ditunjukkan X ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah X. Perhatikan untuk persamaan pertama. X ditambah 0 itu sama dengan X, dan 0 ditambah X hasilnya juga adalah X. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X. Sehingga terbukti bahwa ada 0 elemen identitas dari set terhadap operasi penjumlahan.
sehingga berlaku X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Untuk sifat yang keempat yaitu adanya unsur inverse. Untuk setiap X elemen set, ada X inverse elemen set, sehingga berlaku X ditambah X inverse itu sama dengan X inverse ditambah X sama dengan identitas atau sama dengan 0. Pembuktiannya yaitu ambil A elemen set, pilih A inverse elemen set. Akan ditunjukkan A ditambah A inverse itu sama dengan A inverse ditambah A sama dengan identitas atau sama dengan 0. Nah, perhatikan. A ditambah A inverse itu sama dengan 0 untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, A inverse ditambah A itu sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh bahwa A ditambah A inverse itu sama dengan A inverse ditambah A, hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa ada A inverse elemen set. Sehingga berlaku A ditambah A inverse itu sama dengan A inverse ditambah A sama dengan identitas atau sama dengan 0. Karena semua sifat terpenuhi, maka set operasi penjumlahan itu merupakan sebuah grup. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Misalkan G itu sama dengan -1 dan 1. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa. Di sini kita menggunakan daftar Cayley. Nah, tabel ini merupakan hasil perkalian dari himpunan G, yaitu 1 dengan -1. Kita masuk ke sifat yang pertama, yaitu sifat tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian biasa. Karena -1 dikali 1 itu sama dengan 1 yang termasuk elemen dari G. -1 dikali 1 itu sama dengan -1 yang termasuk juga elemen dari G. 1 dikali -1 itu hasilnya sama dengan -1 elemen G. 1 dikali 1 sama dengan 1 elemen G. Maka terbukti bahwa G itu memiliki sifat tertutup. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, ambil sebarang nilai G, misalkan A itu sama dengan -1 dan B itu sama dengan -1 juga, dan C sama dengan 1 elemen G. Maka dalam kurung A dikali B dikali C itu sama dengan dalam kurung -1 dikali -1 dikali 1, hasilnya itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, untuk A dikali dalam kurung B kali C itu sama dengan -1 dikali dalam kurung -1 dikali 1 itu sama dengan -1 dikali -1, hasilnya itu sama dengan 1. Nah, sehingga didapatkan dalam kurung A kali B dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C itu sama dengan 1.
maka terbukti bahwa G juga mempunyai sifat asosiatif. Yang ketiga, adanya elemen identitas. Karena ini perkalian, maka identitasnya itu sama dengan 1. Nah, ambil sebarang nilai dari G. Misalkan -1 elemen G. Sehingga -1 dikali identitas itu sama dengan identitas dikali -1, maka hasilnya itu sama dengan -1. Atau dirinya sendiri. Pemisalan yang kedua, kita ambil 1 elemen G. 1 dikali identitas itu sama dengan identitas dikali 1 sama dengan 1. Maka di sini terbukti juga bahwa G itu mempunyai unsur identitas. Dan sifat yang keempat, adanya inverse. Nah, ambil sebarang nilai dari G. Misalkan di sini kita ambil -1 elemen G. Pilih -1 elemen G sehingga -1 dikali -1 itu sama dengan 1, atau yang kita ketahui 1 itu sama dengan identitas. Maka inverse dari -1 itu adalah -1. Yang kedua, ambil sebarang nilai dari G. Misalkan kita ambil 1 itu elemen G. Pilih 1 elemen G sehingga 1 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 1, maka hasilnya adalah 1 atau identitas. Maka inverse dari 1 adalah 1. Ini bukan bukan inverse dari -1. Ini ada kesalahan teknis. Ini inverse dari 1. Nah, karena semua sifat terpenuhi, maka G itu merupakan grup. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu himpunan matriks 2x2 dengan determinan M 2x2 itu tidak sama dengan 0 terhadap operasi perkalian membentuk grup. Apakah termasuk grup komutatif? Nah, untuk membuktikan apakah termasuk grup komutatif atau bukan, maka kita harus menunjukkan sifat dari komutatif untuk operasi perkalian, di mana A dikali B itu sama dengan B dikali A. Misalkan diketahui matriks A itu sama dengan A, B, C, dan D, dan matriks B itu adalah E, F, G, dan H. Nah, untuk sifat komutatif berlaku A kali B itu sama dengan B dikali A. Matriks A itu A, B, C, D dikalikan dengan matriks B, E, F, G, H. Masih ingat kan cara perkalian untuk matriks? Nah, perkalian untuk matriks adalah baris dikali dengan kolom. Nah, untuk yang pertama, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, di mana hasilnya itu A dikali E ditambah dengan C dikali F. Nah, untuk baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, hasilnya itu B dikali E ditambah D dikali F. Nah, untuk baris pertama dengan kolom kedua, hasil perkaliannya yaitu A dikali G ditambah C dikali H. Dan yang terakhir, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, di mana hasilnya itu B dikali G
ditambah dengan D dikali H. Ini adalah hasil perkalian dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Sekarang matriks B dikalikan dengan matriks A, yaitu E, F, G, H dikalikan dengan matriks A, B, C, D. Nah, untuk baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, hasilnya yaitu E dikali A ditambah dengan G dikali B. Nah, untuk baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, hasilnya yaitu F dikali A ditambah dengan H dikali B. Nah, sekarang baris pertama dikalikan lagi dengan kolom yang kedua. Hasilnya yaitu E dikali C ditambah G dikali dengan D. Nah, untuk yang terakhir, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, di mana hasilnya yaitu F dikali C ditambah dengan H dikali dengan D. Nah, perhatikan hasil perkalian matriks A dikali B, itu hasilnya adalah A kali AE ditambah dengan CF, EB ditambah dengan DF, AG ditambah dengan CH, dan BG ditambah dengan DH. Nah, perhatikan juga untuk hasil perkalian dari matriks B dikalikan dengan matriks A, hasilnya yaitu AE ditambah dengan GB, AF ditambah dengan HB, CE ditambah dengan DG, dan CF ditambah dengan HD. Nah, hasil perkalian A kali B itu tidak sama dengan hasil perkalian B dikali A. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa soal ini bukan merupakan grup komutatif. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.